Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Tak lupa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Sahabat BN, ini ada sebuah berita yang kita rasanya ngeri-ngeri asam melihat pemberitaan ini. Kita baca saja. CNN Indonesia menurunkan sebuah berita di bawah judul Masinton respon Bamsud soal Jokowi. .2 bisa berujung seperti Soeharto. Jakarta, CNN Indonesia. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Masinton Pasaribu merespons pernyataan Ketua MPR Bambang Susatyo Bamsud terkait isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo yang kembali dihembuskan belum lama ini. Masinton menilai wacana tersebut seharusnya disertai dengan urgensi dan argumentasi yang kuat sebelum disampaikan ke publik. Ia juga menilai wacana tersebut bisa berpotensi menjadi bumerang bagi Jokowi jika terus disuarakan. Jika argumentasi perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilunya tidak diterima masyarakat dan cenderung dipaksakan, itu bisa jadi nanti menjadi bolak-balik. Bisa jadi bumerang terhadap Pak Jokowi sendiri, kata Masinton di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin 15 Desember. Apa yang sudah dikerjakan akan jadi hilang seketika, imbuhnya. Masinton mengatakan argumentasi perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu 2024 itu harus menyaring pendapat publik. Ia pun menegaskan semua pihak harus kembali kepada konstitusi. Apabila wacana tersebut dipaksakan, ia khawatir Indonesia akan mengulang sejarah era Soeharto. Masinton berharap kondisi kekacauan yang mengakibatkan krisis ekonomi dan puncaknya gerakan mahasiswa Indonesia menduduki gedung DPR tidak terjadi selama era pemerintahan Jokowi. Kalau dipaksakan bisa seperti Soeharto dulu, 1997 pemilu dan kemudian 1997 juga Pak Harto diangkat di sidang MPR. Kemudian sejak Pak Harto dilantik di sidang MPR, muncul krisis ekonomi, berpuncak pada krisis politik dan gerakan mahasiswa menduduki DPR. Dan 21 Mei Pak Harto menyatakan berhenti, jelas Masinton. Wacana yang kembali dihembuskan terkait perpanjangan masa jabatan Presiden itu, Bamsud sampaikan sangat merespons hasil survei Poltreking Indonesia yang menyebutkan sebanyak 73,2% publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf. Bamsud lantas mempertanyakan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi lebih dari 2 periode. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat terhadap beliau, Presiden Jokowi tetap memimpin kita melewati masa transisi ini, kata Bamsud dalam diskusi proyeksi ekonomi politik nasional, catatan tahun kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf, Kamis 19 Desember. Namun demikian, baru-baru ini Bamsud mengklaim pernyataannya sekadar mengajak publik untuk berpikir. Ia menegaskan tidak meminta pemilu ditunda. Saya akan hanya mengajak berpikir, masa berpikir saja tidak boleh, kata Bamsud kepada wartawan Sabtu 10.12. Bamsud menjelaskan tahapan pemilu 2024 sedang berjalan sesuai aturan Undang-Undang Pemilu. Ia mengatakan pemilu 2024 akan terselenggara kecuali ada faktor alam maupun non-alam, perang, dan lain-lain yang menyebabkan pemilu tidak bisa dijalankan seluruhnya atau sebagian. Sahabat BN, melihat apa yang disampaikan oleh Masinton Pasaribu dari Partai PDIP ini, kita memang khawatir jika tetap disuarakan juga, apalagi sifatnya dipaksakan
perpanjangan masa jabatan presiden, maka memang sangat dikhawatirkan akan terjadi nasib Pak Jokowi nanti seperti nasib Presiden Soeharto. Jika nasib Presiden Jokowi seperti Presiden Soeharto, maka apa yang telah diperbuat oleh Pak Jokowi selama kepemimpinannya 10 tahun ini akan hilang, bagaikan ditelan oleh angin dan bagaikan hujan jatuh ke pasir nantinya. Karena itu memang harus dipikir ulang oleh pihak-pihak, oleh orang-orang yang masih selalu berupaya untuk menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, atau presiden 3 kali periode. Sebab akibatnya nanti bisa fatal kalau tidak hati-hati. Apapun alasannya, jelas rakyat tidak akan sependapat kalau patokan atau argumentasi yang dikemukakan untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu atau presiden 3 periode berpatokan hanya kepada hasil survei. Tidak berpatokan kepada undang-undang, yakni undang-undang dasar. Sedangkan masa jabatan presiden ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketika seorang ketua MPR yang mengemukakan ini, walaupun dia hanya mengatakan berpikir saja, tetapi publik jelas ada yang akan menilai bahwa ini telah ada bayangan bahwa MPR bisa jadi nanti tiba-tiba akan melakukan sidang untuk merubah pasal tentang masa jabatan presiden ini. Sebab kita tahu sekarang ini partai yang dikuasai oleh penguasa sekarang ini cukup signifikan. Dan DPD pun tampaknya telah masuk ke pro penguasa. Sehingga kalau dikalkulasikan nanti aturan untuk mengamandemen pasal-pasal Undang-Undang Dasar akan dengan mudah didapatkan oleh MPR nanti. Namun kalau itu yang terjadi, seperti dikatakan oleh Masinton Pasaribu tadi, bukan tidak mungkin nanti akan terjadi peristiwa era 1997-1998 kembali. Dan jika itu terjadi, kita kasihan kepada Pak Jokowi nanti, yang telah banyak melahirkan karya nyata selama beliau menjadi presiden. Dan seperti disinggung tadi, semua itu nanti akan hilang seketika apabila Pak Jokowi lensernya seperti lensernya Pak Harto. Sahabat BN, kita berharap para petinggi kita, para elit kita, jangan lagi berpikir kepada hal-hal yang sifatnya berlawanan dengan keinginan rakyat. Negara kita telah menentukan bahwa masa jabatan presiden itu 5 tahun dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya 5 tahun. Dan tidak lagi bisa dipilih kembali untuk 3 periode. Hanya 2 periode. Sekarang itu yang ingin digeser-geser. Kita telah berpengalaman ketika Soeharto terus menjadi presiden selama-lamanya. Karena pada Undang-Undang Dasar ada pasal yang mengatakan dapat dipilih kembali terus-menerus. Akhirnya dia turun dengan cara tidak normal. Apakah kita ingin mengulangi lagi peristiwa ini? Negara Indonesia ini tidak bisa disamakan dengan negara
RRC, di mana sekarang ini Xi Jinping bisa dengan lempang menjadikan masa jabatannya 3 periode. Kita bukan negara komunis. Kita adalah negara republik yang demokrasi. Negara kita adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi komunis. Heran kita. Hanya kali ini dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara Republik Indonesia ini yang kita ribut dengan masalah perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden 3 periode, penundaan pemilu. Baru kali ini kita ribut begitu. Kok begini? Jadi ke depan mungkin perlu wanti-wanti. Siapapun yang akan maju menjadi presiden harus ada komitmen dirinya bahwa dia paling lama menjadi presiden hanya 2 kali periode untuk masa jabatan 5 tahun 1 kali periode. Jangan sampai nanti dia dikendalikan oleh orang-orang di sekelilingnya untuk memperpanjang masa jabatannya terus-menerus. Jangan sampai. Kalau itu niatnya untuk maju menjadi capres pada tahun 2024 nanti, bisa sama kita saksikan bahwa akan terjadi gejolak nanti. Sebab negara kita ini ada generasinya dan kita harus melakukan regenerasi. Tidak harus itu saja yang memimpin, tidak harus begitu. Kalau ada yang niat ingin memimpin terus saja, lebih baik jangan maju tahun 2024 nanti. Sebab nanti akan menimbulkan hal yang tidak baik kepada negara kita. Dipikir-pikirlah siapa tokoh-tokoh yang akan maju menjadi capres untuk tahun 2024. Jangan sampai ada niat nanti kalau dia terpilih dan memimpin bangsa ini tahun 2024, tahun 2029, jangan ada niatnya untuk selanjutnya jadi penguasa. Siapapun yang sedang memimpin pastilah disukai oleh rakyat. SBY dulu kalau dia maju 3 kali periode, kita yakin dia akan terpilih. Tetapi itu bukan patokan. Yang mengatur masa jabatan presiden di negara kita bukan survei, bukan tanya-tanya ke sana ke sini, tetapi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu, jangan ada niat untuk melempangkan jalan perpanjangan masa jabatan presiden untuk menjadikan presiden 3 periode, 4 periode, 5 periode, 6 periode dan seterusnya. Untuk menunda pemilu dengan cara ubah saja undang-undang dasar. Jangan ada niat begitu. Itu namanya seenak perut saja itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu